Kita tunggu Makale sebentar karena baru keluar dari baru pulang dari Manado dia. Sudah ada Makale yang masuk, baik kita mulai ya Bapak Ibu. Romo masih ada rapat. Sebentar dia bergabung kalau selesai rapat. Nah, sebelum kita memulai acara kita hari ini, Makale sudah ada, Rantepo sudah ada, Garuda sudah ada, yang sudah ada, Belibi sudah ada, yang 2 orang itu masih sementara menuju ke rumahnya. Nanti dia bergabung yang dari Belibis. Kepala sekolahnya dari Makale belum juga, tapi nanti bergabung. Oh, sudah bergabung Bu Asri. Bu Adriana Lapu, jaringannya bagus nggak Bu? Ya. Oke, mantap. Hari ini bagus Pak. Oke, kalau begitu minta tolong didahului dengan meminta kekuatan dalam doa sebelum kita berdiskusi hari ini. Silakan Bu Adriana. Videonya saya ini tanda terbuka ini. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini, atas semua rahmat yang selalu Engkau nyatakan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami Engkau beri lagi kesehatan dan kekuatan yang baik untuk mengikuti coaching klinik bersama dengan teman-teman yang lain. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua,
agar proses ini boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, sehingga hasil yang akan kami dapatkan, kami boleh berikan kepada anak-anak didik kami yang dipercayakan masyarakat kepada kami semua. Dan semoga ke depan ya Tuhan, apa yang kami pelajari selama ini boleh kami implementasikan di sekolah kami masing-masing. Terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terimalah kami yang bermohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Adriana, doanya Tuhan berkati. Kita lanjutkan dengan kita bersama-sama menyanyi sambil mic kita tetap di mute. Indonesia Raya, minta tolong Pak Ranto dari POP untuk memutarkan. Terima kasih Pak Ranto. Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendapatkan penegasan kembali dari narasumber kita tentang implementasi kurikulum, dan kita sampai berdiskusi sampai hampir jam 7. Hari ini kita akan mulai dari jam 2, jadwal yang disiapkan itu dari jam 2 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 6. Tetapi ini tidak mengikat. Bisa lewat, bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari apa yang kita bicarakan. Dan hari ini kita kembali akan mendiskusikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa yang nomor satu kita lihat ini tadi malam dan tadi pagi itu saya masih di telepon Romo berdiskusi dengan Romo, dan yang kita perhatikan adalah bahwa kita rata-rata yang ada di dalam
virtual ini, IKM kita itu adalah mandiri berubah. Mandiri berubah itu adalah kita menggunakan semua perangkat yang disiapkan oleh Kemendikbud, mulai dari KOS, petunjuk KOSP-nya, ATP-nya, CP-nya, modul ajarnya, asesmennya, dan sebagainya, petunjuk proyeknya, tetapi nanti kita juga akan memasukkan kurikulum teladan kita, struktur teladan kita di proyek. Yang disampaikan oleh Pak Heri kemarin di FGD, itu model yang benar-benar merdeka. Jadi semua dia merdeka penuh. Kan ada yang ketiga itu merdeka berbagi, tapi yang di-share-kan kemarin, yang dirancang Pak Heri itu semuanya bahkan masih ramai di grup. Dia mau mencoba merancang sendiri raport, termasuk raport proyek dan raport intrakurikuler. Karena memang dia sekaligus mau berubah total. Jadi tidak berdasar pada, jadi kalau di mandiri berbagi itu kan dia bikin sendiri semua perangkatnya, lalu dia laksanakan dengan berpatokan pada ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Kemendikbud sebagai dasarnya. Nah, kita berada di pilihan kedua, mandiri berubah. Ada beberapa hal yang kita mau perhatikan, yang akan diperhatikan dalam penyusunan KOSP ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Dan saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah dan instruktur ini sudah membacanya dan sudah mencermatinya, tapi kembali mengingatkan menjadi bahan diskusi kita nanti. Pak Ranto. Halo Pak Ranto. Bolehkah saya diizinkan untuk share screen? Pak Ranto. Halo teman-teman di POP. Boleh saya diizinkan untuk share screen, Pak? Halo. Pak Ranto. Halo Pak Ranto. Iya gimana Pak? Maaf Pak Ranto sedang keluar. Gimana nih Pak Dani? Bolehkah saya diizinkan untuk share screen? Oh maaf, saya coba lihat settingnya. Ya. Oh sudah, settingannya sudah benar Pak. Bisa silakan. One participation, Pak. One participant can share at a time. Ya. Harusnya sudah bisa ini Pak. Nah, saya sudah belum dicoba? bisa. Belum bisa? Iya. Coba ya. Saya juga sudah co-host saya lihat, tapi kok belum bisa ya? Ini coba saya ganti settingnya. Coba lagi Pak, mohon maaf. Oh ya. Masih belum bisa? Belum. Saya coba Pak Agus sudah jadi co-host. Sudah co-host padahal. Saya sudah co-host saya lihat, Pak. Bapak Ibu yang lain, bisakah saya minta tolong salah satu coba share screen selain Pak Agus Tanggana? Siapa tahu malah device-nya yang Bu bermasalah. Trisna, coba bisa share screen ya, Bu Trisna? Bu Trisna, jangan-jangan visi saya yang... Iya, maksud saya begitu. Kita coba yang lain bisa nggak? Bu Trisna, Bu Asri bisa share screen nggak, Bu? Coba. Bu Asri bisa minta tolong share screen atau Bu Trisnawati, nggak apa-apa Bu Trisna? Bu Trisna, bisa share screen? Share screen sembarang lah, asal aja, hanya untuk nyoba. Kok saya nggak bisa ya?
Halo Bu Trisna. Bu, siapa ya ini ya? Bu Asri, bisakah coba share screen? Saya coba juga ini, tapi Oh, ya. Saya coba share screen dari saya ya. Oh, sudah bisa, sudah bisa. Oh, sudah bisa, Pak. Ya, ya. Baik, silakan. Silakan. Iya. Maaf Pak Ranto, terima kasih Pak Ranto. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan Bapak Ibu dalam melakukan atau melaksanakan implementasi kurikulum ini. Yang pertama itu yang disampaikan oleh Mas Sandy di dalam FGD, kita harus memperhatikan yang ini, Standar Nasional Pendidikan, ada PP barunya. Peraturan pemerintah nomor 4, maaf tidak ada nomornya ini, lupa. Nomor 4 tahun 2002 sebagai pengganti dari sebagai perubahan dari PP nomor 57 tahun 2001. Nah, ini tentang standar pendidikan nasional. Yang sudah terbit sekarang ini Bapak Ibu, yang disampaikan kemarin yang regulasinya itu baru 4 standar, yang lainnya itu belum. Nah, ini yang menjadi dasar kebijakan kita nanti dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Selain itu ada permennya juga tentang pelaksanaan Permendikbud. Ya, tentang pedoman pengembangan kurikulum, itu juga yang menjadi acuan. Kemarin ada muncul beberapa pertanyaan ketika kita mengikuti sosialisasi dari LPMP, karena kita belum baca semuanya yang pedomannya, lalu Ibu kemarin sintari. Kita langsung kepada bagian-bagian tertentu, misalnya struktur. Nah, supaya pemahaman kita itu runut, maka kita harus sebenarnya melihat yang ini, standar ini yang mendukung itu. Nah, ada buku yang kita harus miliki memang dan kita harus baca. Ini yang mengatur aturan di dalamnya, ketentuan dan panduan yang kita harus pergunakan dalam menyusun KOSP ini. Ini yang terbitan baru, ada terbitan lalu yang 2002 ini di dalamnya kita harus lihat. Kemudian untuk proyek ini juga buku yang kita harus lihat sebelum menyusun nanti dan menjadi acuan kita. Sehingga nanti kita, kalau kita belum lihat yang ini, ketentuan-ketentuan ini, lalu kita langsung menyasar kepada pengorganisasian dalam hal ini struktur, nah memang kita bingung Bapak Ibu. Oleh sebab itu ini dicermati dulu sebelum masuk ke bagian-bagian yang lain. Satu buku lagi yang kita harus miliki adalah panduan untuk pembelajaran dan asesmen. Ini sudah ada juga dibagi di grup. Di dalamnya ini untuk pelaksanaan pembelajaran, apa saja yang kita mau lihat di dalamnya, termasuk asesmen, kita harus cermati yang buku ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan berbagi. Pada pertemuan kurikulum kemarin, tim kurikulum yayasan, saya sudah sampaikan ini, bahwa apa saja yang ada di KOSP itu. Baik, kita perhatikan kurikulum operasional satuan pendidikan itu yang kita harus siapkan atau isinya itu yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan.
kalau kita di Yayasan Paulus Makassar ini sudah ada. Karena kita sudah buat di naskah kurikulum, naskah akademik. Nanti tinggal pindahkan dari situ. Kemarin di FGD yang tidak ada dalam buku panduan, ini sebenarnya Pak Heri menyarankan supaya ada landasan yuridisnya. Landasan yuridisnya tadi termasuk yang standar-standar tadi itu. Ada landasan filosofis, landasan apa itu ada di kurikulum naskah akademik kita. Bisa diambil dari situ. Saya ulang ya Bapak Ibu, di dalam pedomannya langsung bab 1 karakteristik satuan pendidikan kemarin dianjurkan supaya dimasukkan landasan itu. Nanti saya akan sharekan yang saya orak-orek yang kerangkanya. Nah, yang kedua adalah visi misi dan tujuan pendidikan. Ini juga kita miliki di nota yayasan kita dan sudah kita tuangkan di dalam naskah akademik dan naskah kurikulum sudah ada. Yang berikut adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini yang kita diskusikan kemarin. Pak Agus mengusulkan bagaimana kalau blok. Tetapi tentu kita akan lihat karena kalau kita mau mengambil suatu jenis pengorganisasian, maka seharusnya kita buat simulasinya dulu. Ya, supaya nampak. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini. Dan yang ini adalah perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran ini nanti juga ada evaluasi dan pendampingan. Nah, bagian-bagian ini yang kita akan yang berada di dalam kurikulum operasional standar pendidikan untuk sekolah. Nah, yang saya orek-orek nanti untuk naskahnya, untuk kerangkanya itu, selain yang ada di sini, kita masukkan nanti struktur teladan. Nah, kita akan sepakat nanti apakah kita masukkan di intra atau dimasukkan ke kokurikuler, tapi saya rancang untuk di kokurikuler bersama dengan P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini komponen yang kita akan bicarakan. Yang sementara kita godok di tingkat yayasan sekarang ini yang dua ini, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaannya ini. Kalau ini kan enak, disitulah kita enaknya. Hanya saja nanti teman-teman di SD karena ini dia akan baru memulai dia akan menyusun lagi nanti naskah kurikulum dan naskah akademiknya baru masuk ke KOSP. Tapi ini kita untuk SMP seperti ini. Yang berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran ini seperti yang kita lihat, ada intrakurikuler. Nah, ini yang kita biasa sebut tatap muka. Ya. Kemudian kokurikuler. Dan yang ketiga ini adalah ekstra. Masih ada non nanti tambahannya di bawah, itu adalah tambahan. Tetapi pada tingkat yayasan intrakurikuler ini sudah ditetapkan kita menggunakan nanti dengan sistem mata pelajaran. Kemarin Pak Agus tanggapi. Kokurikulernya juga ini sudah dibicarakan di tingkat yayasan, tetapi kemarin Romo menyampaikan pesan untuk sementara seperti itu dulu, nanti di raker kita akan permantap lagi. Raker kepala sekolah untuk ini, termasuk ekstrakurikuler dan intrakurikulernya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan yang kita ambil seperti yang saya katakan tadi, untuk SMA dan SMP ini pendekatan mata pelajaran, ini ketika kami bersama dengan Bu Asri, Bu Tisna di Yayasan Paulus beberapa waktu yang lalu, ini yang dipilih. SD itu tematik dan TK. Untuk SMP dan SMA, kemarin teman-teman Pak Iwang menyebutnya dari YPL itu reguler karena model kayak K13. Ada kesepakatan kemarin yang sudah disampaikan rancangan bahwa
proyek pelajar Pancasila kita akan letakkan di setiap hari Sabtu. Tapi setelah kita dari Yayasan Bu Asri Bu Trisna, saya hitung hari Sabtunya itu, dalam 1 tahun itu belum mencukupi jamnya kalau cuma hari Sabtu. Nah, ini juga yang menjadi diskusi dengan Yayasan semalam dan tadi pagi, bahwa itu kita akan tinjau kembali, supaya nanti waktu yang ditentukan dari pemerintah itu, 25% waktunya itu adalah P3, proyek pelajar Pancasila mencukupi. Nah, yang blok ini yang diusulkan Pak Agus, tapi nampaknya susah ini tergantung terutama pada sumber daya manusia, sumber daya guru nanti Pak Agus. Ini ada memang dianjurkan. Nah, untuk strukturnya ini kemarin sudah kita lihat pengorganisasiannya ini. Total waktunya kalau saya lihat ini ada 29 JP untuk intranya. Ya, sudah masuk yang ini. Muluk 2 jam. Sudah masuk juga yang pilihan di sini 2 jam. Total waktunya 29 untuk intra. Ini. Dengan 29 JP, tapi kalau kita lihat dalam 1 tahun, kalau kita lihat yang manualnya seperti ini, 29 JP per minggu, ya. Sementara kalau totalnya 1 tahun ini yang strukturnya seperti ini. Saya stop dulu. Ini yang kita mau perhatikan dalam menyusun kurikulum KOSP kita. Nah, ada beberapa kemarin yang kami rancang untuk simulasi pembagian tugas. Saya buka dulu. Yang paling kecil saya buat yang rombelnya kecil ya Bapak Ibu. Nah, yang kami simulasikan kemarin ini untuk kalau misalnya 3 kelas atau saya langsung ke 6 rombel. Nah, jadi nanti kita dalam pembagian tugas itu kita tetap menghitung jam pelajaran dalam proyek itu Pak. Satu proyek itu dihitung 1 jam. Jadi kalau misalnya ini kelas 7 ini kan ada 3, paralel 3, maka nanti guru yang mengajar pada bahasa Indonesia ini itu dihitung 3 yang di proyeknya. Sehingga nantinya itu masih dihitung ini ada 5, misalnya bahasa Indonesia 5, ditambah 3 berarti nanti ini menjadi 8 untuk per kelas. Ini 1 jam, di 7A proyeknya 1, 7B proyeknya 1, 7C proyeknya 3, maka jam proyeknya menjadi 3. Kalau disimulasikan nanti. Kalau ini yang kelasnya 3 paralel, kalau saya coba simulasi yang nanti ini mirip-mirip dengan Pak Agus Pangga ini. Nah, kalau saya simulasikan ini yang kelas kecil, seperti ini Pak. Misalnya bahasa Indonesia nanti, itu kan di intranya ada 5 jam, proyeknya 1 jam. Jadi disimulasikan seperti ini. Jadi nantinya model ini, simulasi dari pembagian tugas ini akan muncul seperti ini. Hanya nanti ketika kita membagi jadwal seperti yang disampaikan Pak Agus kemarin,
kita akan kewalahan ketika kita proyek di Sabtu karena masih ada kelas yang ada pembelajarannya pada hari itu. Nah, lebih banyak lagi kalau yang diusulkan bahwa kalau misalnya 1 bulan proyek, berarti kita 1 bulan itu anak-anak juga gurunya akan kelewatan susah untuk mengaturnya karena dalam bulan itu misalnya diadakan proyek di kelas 7 sementara 8 9 masih jalan juga pembelajaran biasa K13. Nah, ini yang menjadi diskusi kami tadi lama dengan Romo yang akan ditindaklanjuti nanti di rapat kerja. Nah, ini tentang pembuatan ini, dan yang memeras waktu kita adalah seperti yang disampaikan Pak Eri kemarin, berada pada pengorganisasiannya itu. Kita mau memilih yang mana. Nah, untuk sementara dulu sebelum itu, saya stop dulu. Silakan yang mau berkomentar atau mau menyampaikan atau mau share screen, silakan Bapak Ibu. Saya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Tolong munculkan intrakurikuler tadi. Yang Jam-jam itu. yang jam-jam. slide. Ya, ya. Oke. Ini Pak. Bukan, turun lagi. Ya. Bisa kesebesar sedikit. Oh, berarti ini yang kopian. Nah. Oke, oke. Ya. Udah kelihatan? Udah. Atau saya zoom aja begini? Lebih. Oh. Tunggu dulu, saya Ya, cari. ya. Ada di dalam. Nah, ini Pak ya. Oke, baik. Yang pertama ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa walaupun belum tapi hampir sepakat ini. Iya, karena bahwa model yang kita pilih adalah mata pelajaran. Iya. Ya, model yang kita pilih mata pelajaran. Menurut hitung-hitungan saya, kalau mata pelajaran itu berarti bahwa muatan lokal dia berdiri sebagai sebuah mata pelajaran. Iya, muatan lokalnya juga sudah ada ditentukan kemarin. Untuk Makassar itu PLH, ya. Toraja itu bahasa daerah. Ya. Baik. Nah, itu berarti dia berupa mata pelajaran tertentu. Iya. Karena ini kan mata pelajaran. Iya. Sehingga pertama, kalau itu mata pelajaran tertentu, maka total jam itu pasti berubah. Dari 29 itu akan menjadi 31. Bukan. Kalau muatan lokalnya itu ada 2, Pak. Ya. 72. Betul. Ini yang ini berubah toh? Ya. Ya, memang berubah karena ini ditambah lagi ini. Ya, betul. Ya, benar Pak. Ya, itu yang pertama ya. Ya. Itu pasti akan berubah menjadi itu 1100 kalau saya jumlah Pak. 1100 sekian. Ya. 1116 kalau tidak salah. Ya. Ya. Itu akan jadi 1116. Ya. Satu. Kemudian yang kedua yaitu tadi ke pengorganisasian pembelajaran yang atur-atur jam itu. Sepanjang hitung-hitungan saya, hanya satu model yang bisa mencapai jam yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk alokasi proyek. Hanya satu. Kita integrasikan dengan mapel-mapel itu, hanya saja bahwa aturan harus terpisah. Kemudian kalau kita ambil hanya di hari Sabtu,
pasti jamnya kurang. Diambil di per blok juga pasti kurang, tetapi jawabannya kemarin ada. Sampai sore. Ya, jawabannya kemarin ada. Sampai sore. Bahwa semua itu dilaksanakan secara fleksibel. Tidak terikat dengan waktu dan ruang. Tidak terikat waktu dan ruang. Artinya mau sampai sore, sampai malam juga bisa. Di rumah bisa. Di rumah bisa. Sehingga untuk memenuhi jam itu ada kemungkinan akan terpenuhi. Ya. Nah, itu baik per minggu maupun artinya satu minggu diambil satu hari di hari Sabtu atau hari apa terserah nanti. Atau juga yang saya usulkan kemarin, misalnya ada yang saya sudah buat. Ada saya buat, tapi misalnya proyek itu per 2 minggu. Jadi di minggu proyek pertama 2 minggu, proyek kedua 2 minggu, proyek ketiga 2 minggu. Itu yang saya coba buat. Di mana saya tempatkan, nah ini susah kalau saya cerita. Nah, di mana saya tempatkan di cerita. Ada saya tempatkan di minggu awal, kemudian sesudah PTS itu proyek 1. Minggu pertama masuk sekolah penjelasan proyek. Kemudian sesudah PTS penyelesaian proyek. Itu proyek 1. Proyek 2 sesudah kita PAT di bulan Desember. Sebelum pembagian rapor kita proyek 2 minggu. Selesai. Di semester berikutnya 1 proyek lagi. Itu yang saya rancang seperti itu, tapi mohon maaf ini kan baru rancangan. Kesepakatan yang menentukan. Terima kasih Pak Agus. Baik Pak Agus Pangga. Itu juga tadi malam setelah itu saya sudah menyampaikan. Ini walaupun yang disampaikan Pak Agus itu nanti tetap akan kelemahan pendamping proyek juga nanti Pak. Karena pada minggu-minggu itu juga kelas 8 dan 9 itu juga belajar di K13. Jadi yang mau dilihat oleh yayasan meminimalisir supaya kelas 8 dan 9 itu tidak terlalu terganggu dan proyek jalan. Saya melihatnya nanti kalau misalnya per bulan itu sekian bulan yang kita guru kita akan pot-potan itu Pak. Juga. Nah, sama juga kalau hari Sabtu, setiap hari Sabtunya itu maka ada guru yang di samping mengajar di K13 juga ada di proyek itu nanti. Nah, ini yang menjadi perbincangan tadi sehingga Romo bilang silakan didiskusikan aja nanti dan nanti kita tindak lanjuti lagi di raker yang akan datang untuk struktur ini. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bu. Pak Yohanes Salut. Ya, sementara begitu saja dulu. Oh, sementara. Ya. Mas Bu Amdana. Sama Pak, belum ada ini. Aduh. Pak Dade bagaimana Pak? Ini karena memang agak sama-sama Pak. Kalau guru kita terbatas, mestinya masalahnya di sini nanti. Akan ada di proyek, ada di K3 8 dan 9. Masih di mute Pak Dade. Ya, terima kasih Pak Agus. Kalau saya dengar dari tadi dari Pak Agus berdua itu, sedangkan kamu rancang itu rasa-rasanya agak susah. Artinya belum ada jalan keluarnya. Lebih-lebih kami ini barangkali ini karena kalau kami hitung-hitung 9 kelas itu rata-rata 30, ada beberapa guru yang 36 jam. Ya. Nah itu yang beratnya nanti ke proyek itu karena sedangkan yang sekarang dari masih semua sama itu sudah
memang agak susah diatur, apalagi kalau ada yang proyek itu, kemudian ada 3 kelas yang proyek itu, 6 kelas yang masih lanjut untuk sampai sampai ini. Jadi yang susahnya diatur sementara mengajar di kelas 8, 9, kemudian ada proyek di kelas 7. Ya, Nah ini itu. ada tiga 3 jam itu proyek itu. Artinya kalau kita lihat itu kan 2 jam apa? Satu jam satu bidang studi. Ya, Jadinya lebih susah kami untuk atur itu. Nah, sampai sekarang juga kami dengan Ibu Trisha masih bingung bagaimana kita nanti ini atur ini proyek ini. memang hambatannya di situ Pak Dede untuk Iya. diletak jumlah guru kita, Pak. Iya, nah ini memang perlu pemikiran pemikiran betul-betul dimatangkan ini untuk kita mencari jalan keluarnya ini. Iya. Ya, itu juga yang jadi kendala, Pak, karena gurunya ada yang mengajar di 2 sekolah, itu yang menjadi kendala juga. Kalau itu Bu Amdana, kayaknya mau diminimalisir untuk mengajar 2 sekolah nanti, menurut Romo. ketua yayasan. Iya. Ya, makanya ketika kemarin di yayasan itu kami simulasi pembagian tugas itu, saya Iya. bilang ke anak, ini penuh, ini yang ada di Belibis Romo, ya silakan yang di Garuda itu supaya jangan lompat-lompat supaya memudahkan proyeknya nanti. Iya, betul, Pak. Ya, Sabar-sabar Ibu Amdana. baik. Bu Asri ada komentar, Bu Asri? Pak, sampai saat ini ya belum seperti yang Bapak paparkan itu yang kita 5 kali lalu ya. Jadi nantinya pasti akan kendala ketika pembagian itu bagi kita ini yang gurunya sana kemari. Siapa tahu Mak Kales sudah susun jadwalnya itu loh. Saat ini belum, karena itu berapa kelas ini masih sementara berjuang, Pak. Berjuang ini berapa kelas ini, sekalinya disusun 4 yang ada hanya 3. Ya, sekira persoalan kita akan sama nanti sehubungan dengan pembagian jam di proyek ini, karena yang akan mengajar di kelas 8 dan 9 dan akan didampingi pada yang menjadi jatuh cinta. Maka boleh nanti ya, ini cuma pemikiran aja. Tapi belum tentu juga, saya belum sampaikan ke yayasan, belum tentu juga Romo. Yang ke-13 itu dijadikan 5 hari dia. 5 hari sekolah. Tapi pulangnya dia pasti nyodok. sampai kemarin dikatakan baik proyek. Yang kurikulum K13 kelas 8 dan 9 diperpadat jadwalnya setiap hari 5 hari, kemudian dia libur hari Sabtu. Itu bisa masuk akal itu Pak, karena saya lihat itu kalau kita padatkan itu 5 hari kan 38 jam toh. Ya. Nah, itu rata-rata 7 dengan 8. Ya. Nah, kalau misalnya jadi 3 hari itu 8, kemudian 2 hari itu 7, itu memungkinkan itu. Ya. Saya Supaya kita berproyek di ya, hari Sabtu bebas. Ya, itu jauh lebih kita juga bebas untuk mengatur itu proyek itu di sekolah. Ya. Karena yang kita hadapi itu ya mungkin 3 kelas, 2 kelas atau 1 kelas. Nah, sehingga memang apalagi sekarang di negeri itu kan sampai 5 hari. Jadi kalau kita coba 5 hari juga itu memungkinkan itu, dan memang mungkin itu yang paling terbaik kalau saya hitung-hitung ini 38 jam. Kemudian 3 hari itu 18, 2 hari itu berapa ya? 3 hari itu 24 jam. Iya, 24. Kemudian 2 hari itu 14. Itu menjadi 38. Itu pulangnya kurang lebih jam 2. Ya. Itu masuk akal itu. Masih ya Pak? Ya, itu lebih bagus itu. Ya.
Sehingga juga kita tidak menyalahi aturan karena memang sampai 5 hari kerja. Ya, saya belum tadi kan dari kemarin ini saya di Romo telepon dari tadi pagi, tapi baru ini saya pikirkan lagi mungkin kalau yang kurikulum K13 itu di 5 hari kan itu ada baiknya. Bagaimana Pak Agus? Iya, terima kasih. Ada juga pemikiran saya seperti ini. Apalagi kalau misalnya kelas 7 itu 1-2 kelas. Proyek itu kan 3 dalam 1 tahun. Proyek pertama yang saya sebut tadi kita bagi bulan kah atau bagi apa, tetap jalannya hari Sabtu. Misalnya Juli sampai Agustus atau September. Ada pemikiran saya begini. Di proyek pertama itu katakanlah hanya paling banyak 4 guru yang terlibat di situ. 4 mapel maksud saya. Kalau 4 mapel, 4 guru. Kalau 3 ya 3. Pemikiran saya seperti ini. Yang 3 guru itu tidak dijadwalkan mengajar di kelas 8-9 untuk hari Sabtu. Jadi dia full di proyek. Itu pemikiran saya itu. Seperti itu. Guru yang mengajar proyek tidak dijadwalkan mengajar di kelas 7 dan 8. Dan itu memungkinkan kalau jumlah kelas kurang. Sedikit. Ya, memungkinkan. Pak Dade, Bu Asri, rantai pasti pusing ini Pak. Kalau model seperti itu tadi Pak, itu 5 hari kerja, tidak pusing itu Pak. Tidak pusing itu. Artinya kan kita fokus di proyek hari Sabtu. Jadi tidak ada kendala di dalam masalah itu. Hanya memang macam kamu yang misalnya satu kelas itu, kalau 4 gurunya di situ, ya itu kembali ada perhitungan jam itu. Biarkanlah bergulir sebagai suatu gagasan ide dan dua gagasan ini ya nanti. Ya, semakin banyak ide-ide sementara berpikir ini. Saya kira. Silakan Bu Asri. Ya, saya kira kemarin ya kalau misalnya itu digunakan 5 hari, orang Toraja kayaknya susah itu kalau belajar sampai sore. Lalu itu apa proyek kan kalau kita buat seperti kemarin yang dirancang itu per rumpun, saya kira aman karena kan nanti misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah itu yang melaksanakan, pelajar lain mengajar di kelas 8 dan kelas 9 kalau kita lakukan begitu. Ya saya kira untuk pembagian itu tidak akan jadi terlalu berkendala dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada kelas 8 dan 9. Kalau kita ikut itu rumpun pelajaran. Mungkin begini, kita simulasikan dulu, artinya kita coba-coba simulasikan dulu. Nah, itu yang paling bagus, disimulasikan dulu. Nanti kalau raker, masing kita bawa simulasinya. Betul, itu. Kita coba rancang simulasikan dulu. Ya. Jadi macam termasuk kami jadwalnya. Ya, betul. Nah, kita sudah masukkan itu guru ini yang masuk proyek kalau hari ini. Nah, kita simulasikan. Kalau lain yang proyek tidak mengajar di 89. Iya, tidak perlu juga kita seragam semua. Rosalia tidak perlu. Buat dulu. Kita buat dulu. Baru kita ajukan mana yang paling bagus. Jadi saya kira begitu, kita masing-masing simulasikan dulu, nanti kita bawa pada saat terakhir. Iya. Itu tentang sudah ada 3 poin ini yang kita mau siapkan ke raker nanti nih Bapak Ibu. Yang Bu Asri tadi sampaikan itu ada juga kendalanya sedikit kalau kelasnya sedikit karena kami tidak memilih lagi bahwa ini guru ini khusus ini karena untuk proyek itu ada guru tertentu yang memenuhi jamnya di proyek. Di situnya juga lagi nanti kami susah itu kalau bisa juga. Ya, betul juga Pak ya. Iya. Ya. Tapi nanti ya biarkanlah menjadi gagasan semua. Ya. Oke. Salah semua Pak, apalagi kalau sudah ada guru lagi yang tidak ada ini. Ya. Bagaimana rantai Pau?
sampai sejauh mana Bu Adriani, Bu Adriana di Rantai Po? Rantai Po juga ini mirip-mirip Makale dan Sudiang ini pasti. Paralel Ya. 3 di Rantai Po juga tuh Bu? Iya, Iya, sepertinya memang agak sama Makale dengan Rantepo, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti itu rancangan kami juga mirip-mirip. iya, Ya, karena kalau saya tidak salah rombongan belajarnya itu sama ya. iya. Ya, Ibu Asri. Ya sama, tetapi tidak tahu tahun ajaran baru ini bagaimana Bu ya, bagaimana di situ? Siapa tahu banyak rezeki. Susah sampai sore Pak kalau Toraja kena peta-peta. Telepon begitu. Oh. Kali sudah duluan maju kayaknya kemarin. Jadi jangan khawatir soal jumlah siswa, pasti datang. Apalagi ini, ya sudah menuju ke KWSP toh. Ya, Sekolah negeri juga sementara ini, tapi kan yayasan lebih dikenal bahwa sudah sementara merumuskan ya kurikulum operasional itu. Jadi nanti Pak, kalau kami di Rantai Po ini sampai saat ini juga kami belum merancang bagaimana simulasi pembagian jamnya ini, tetapi yaitu nanti kami akan berdiskusi dengan teman-teman melihat proses yang teman-teman sudah buat ini. Kami pikir kami bisa juga adopsi dari sana sebagian, dan yang sebagiannya lagi sudah pasti kami sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada nanti. Demikian Pak. terima kasih Bu Adriana. Nah Susi nasang apa pikir tete yang pamak tanpa pati apa teh. Masih bayang-bayang Pak. Tadi sama paling lempuk ada ini. Dako reking ki angin apa teh? Aduh. Iya merate iya. Nah, persoalannya begini karena mudah-mudahan dinas tidak mengatakan gini. Tanggal sekian, bulan sekian, KOSP-nya selesai toh. Kalau ada yang seperti ini memang kita mabuk Bapak Ibu. Karena yang kita bicarakan ini nanti itu harus tergambar di dalam KOSP. Termasuk tadi itu pengorganisasiannya, bagaimana proyek pelajar Pancasilanya di situ. Nah ini yang saya nggak tahu nanti kita mau raker berapa hari nanti kalau rapat kerja ini. Kalau saya nggak tahu kalau mau perwakilan Makale kapan mulainya kumpul Bu Kasri? Karena hari Senin 20. kami mau kumpul membahas tentang ini. Oh, mantap. Kalau nggak salah kita 22, Pak. Tapi siswa masih bayang-bayang. Ya. Kita Makassar 22 sampai 25. Ya. Rakernya ya, Pak? Ya. Nah, 22 sampai 25. iya. Oke, masih ada? Nah, kalau tidak ada saya coba nanti ditanggapi ini ya. Tadi juga menjadi diskusi dengan yayasan, kalau bisa sudah ada kerangka KOSP Pak Agus tayangkan, tapi saya bilang ya Kak, yang sangat standar sekali, nanti menjadi pemikiran kita bersama tentang kerangka ini dalam penyusunannya. Saya share screen dulu. Jangan dilihat dari judulnya bahwa selesai beli siap baru judulnya yang selesai.
Dimulai pasti biasanya itu kalau ini siapa yang menyusunnya, timnya di sini, kemudian halaman judul, alamat. Nah, nanti ini yang karakteristik pendidikan ini kita ambil karakteristik SMP kita, konteks sosial budayanya, kemudian peserta didik, latar belakang. Itu ada semua kemarin di naskah-naskah kita. Dan kalau ada survei-survei yang mendukung tentang ciri khas sekolah kita, itu dimasukkan sebagai data yang pendukung tulisan kita yang autentik. Nah, ini yang ditambahkan oleh narasumber kita, ini landasan kurikulumnya. Ini harus ada tambahan. Kalau di buku petunjuknya ini tidak ada, Pak. Jadi nanti kita tambahkan ini landasan kurikulumnya. Kemudian yang berikut ini sudah jelas di kita. Tinggal copy paste dari naskah-naskah kita. Usul bagus. Usul. Ya. Bagaimana kalau kita lihat satu-satu supaya langsung diberi masukan atau di apa? Misalnya dari halaman judul tadi kita mulai begitu. Usul saja, usul. Silakan. Nah, ini yang covernya. Apakah kita mau memberi nama yang sama? Saya kira kalau nama seperti ini, usul saya biasa saya lihat kita tambahkan di situ NSS sekolah. Oh ya, Ya, boleh. ya, Setelah nama sekolah ya. ya. NSS. NS apa NSN? NSN, ya, ya. NSN, ya, ya, ya. Seperti itu. Terus? Katanya kalau ada itu tidak mungkin double itu, apapun namanya tidak mungkin double kalau itu ada. Ya. Ya, benar. Ya. Oke, ya, ya. Kemudian ini alamat lengkap. NPSN. NPSN nomor. NPSN lengkapnya ya. Nomor pokok. Ya. Ya. Makanya saya mau baca Nomor. Ya betul. Oke. NPSN. Itulah dasar kepala sekolah teh. Nomor pokok sekolah nasional. Ya, benar ya. Oke, ya. Kemudian ini timnya di bawah, baru alamat sekolah. Nah, ini karakteristik nanti. Ini akan kita berbeda-beda sesuai dengan naskah akademik dan kurikulum kita, Pak. Ya, betul, betul. Jadi Ya. tidak ada lagi sistem yang KTSP, tolong bagi itu KTSP, studi yang bagi pimai makale. Karena isinya ini berbeda. Karakteristik SMP karakteristik. Ini juga nanti di dalamnya, di dalam karakteristik ini akan muncul yang kalau kita bikin kemarin yang rencana kegiatan anggaran sekolah, di situ kan ada analisis SWOT, apa keunggulan, apa tantangan sekolah ada di dalamnya. Ya. Tinggal copy masuk nanti sebagai analisis kebutuhan sekolah. Ya. Ini yang A karakteristik cocok ini. Ya, ada perbaikan Pak itu yang nomor 2. Konteks sosial budaya. Karakteristik konteks sosial budaya dan D itu huruf kecil dan lingkungan karena Ya bahasa Indonesia ini Pak jadi. Ya. Ya, betul. Mantap. Kita sambung. Ya. kata Begini hubung. Kak Bu Hamdana. Iya Pak. Mantap. Tidak perlu dimulai dengan huruf kapital. Sudah? Iya. Baik. Landasan kurikulumnya. Saya lihat kalau yang petunjuknya itu semua landasan yuridisnya justru di dalam piran, Pak.
Kalau dari kementerian, dia taruh di lampiran. Permendikbud, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dia taruh di lampirannya. Tapi ini kemarin yang melalui FGD masuk di dalam sini. Yang menjadi lampiran nanti ada banyak yang disampaikan Pak Heri itu toh. Yang menjadi lampiran. Termasuk yang dilampirkan nanti menurut narasumber kita adalah naskah akademik dan naskah kurikulum. Mereka akan menjadi tebal banget nanti jadinya. Mungkin pokok saja di situ, Pak. Pokoknya saja. Ya Pak. Mungkin pokoknya saja yang dicantumkan di depan, baru nanti ada keterangan lampiran. Oh begitu. Ya. Nah ini visi misinya tambah di di landasan Pak, landasan. Ya. Yang kita rancang di naskah akademik, naskah kurikulum, ada seperti landasan spiritualitas, landasan filosofis, dan seterusnya. Apakah itu kita masukkan juga di landasan kurikulum? Bisa juga, tapi jangan kira lupa lebih bagus kalau lengkap seperti itu. Bisa dimasukkan, tetapi jangan lupa juga kita menyinggung di sini tentang mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan proyek. Ya. Sudah, ini misi cepat ya, jelas. Oke, ya. Tinggal ini copy paste. Pak Tabe, ada boleh masukkan sedikit? Ada Silakan, di visi itu kan item huruf kecil saja. Jadi kalau menurut saya yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner itu apakah tidak hanya huruf awal saja yang huruf kapital, Bapak? Nanti, ini nanti di huruf kecil, tapi karena kan ada pasti ada kalimat yang mengikuti dari nanti baru muncul ini. Ya. Dan nanti yang dikapitalkan mungkin nanti yang huruf pertama dari kata pertama. Iya, karena kan berawal dari situ ada di Wandani dia bilang mamanya di atas kecil, kenapa anaknya besar? Ya, itu maksud saya. Ya. Ya, terima kasih. Thanks nanti ya. Wandana tidak mau yang besar. Dia kecil. Sukanya juga. Nah, tujuan ini jelas juga ada kita punya masing-masing sekolah. Ya. Yang berbeda dengan negeri lagi nanti, kita punya tujuan pendidikan Katolik. Di seri buku-buku berseri itu kita ambil dari situ, itu yang pendidikan Katolik, ada dari nota yayasan KWI dan sebagainya, itu bisa kita ambil yang sudah ada di naskah kurikulum. Usul-usul tambahan. Tujuan itu kita bagi, ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan Katolik, ada tujuan sekolah. Apa yang kita dulukan? Ini dulu di atas ya. Nasional dulu, tujuan nasional. Nasional dulu, ya, nasional. Menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional. Ya, usul, ya. Pendidikan. Gini? Oke, ya. Pendidikan, Pak, pendidikan, bukan besi. Nanti kita benarkan dulu. Sisihkan. Ini baru kerangka kita. Iya, betul. Ya. Pendidikan Katolik. Pasti di satu D lagi, Pak. Ganti S. Ya. Pendidikan. Mana? Ini matanya ditembus-tembus biar kecil dan lihat. Tidak. Ya Pak Jod Salom na tiro tu si Bitina. Oh, tiro lah. Anu, biar yang sembunyi. Kebetulan.
kebetulan kena sasarannya. Adik. Sudah? Oke, ya. Yang lain siapa tahu ada tambahan yang lain. Nah, ini pengorganisasiannya ya, ini. Ya. Nah, itu yang kita bicarakan tadi nih. Ya. Intrakurikulernya kan kita copy dari struktur tadi itu. Ya. Ini yang masuk ke sini. Oke. Ini teori saja saya ambil dari beberapa ini. Baru nanti ada struktur intranya, kemudian bagaimana melaksanakannya ini tergambar semua nanti di sini. Non kurikuler, apakah kita sekolah-sekolah kita ya San Paulus ada yang non ya? Yang non kemarin itu retret, rekoleksi, live in. Haruskah dimasukkan juga di sini? Sesuatu yang bagus sebenarnya, sesuatu yang bagus. Hanya saja setiap kali ada hambatan-hambatan sehingga kegiatan-kegiatan kokurikuler itu tidak jalan. Tapi sesuatu yang bagus. Dan bagus juga kalau kita munculkan di KOSP ini. Bagus juga sebenarnya. Iya. Iya, yang saya maksud tadi Pak Agus, yang kalau kokurikuler pasti ada di sini. Karena itu proyek nanti. Gitu. Ya, kalau kokurikuler. Ya. Ini. Nah, di sini kita masukkan dulu struktur teladan nanti yang ada di naskah kurikulum kita. Ya. Kemudian baru kegiatan P5. Nah, ini yang saya katakan tadi ini kan P5 itu kokurikuler tau Pak? Ya, kita di sempat, luar. Iya. Di luar jam pembelajaran. Ya. Nah, yang saya katakan tadi itu kan ada lagi istilah satu non kurikuler. Oh ya, non kurikuler betul. Yang tadi saya katakan, yang disampaikan di FGD kemarin salah satunya itu live in, retret, rekoleksi. Ya. Saya pikir bisa saya dimasukkan di situ. Karena memang sering-sering kita lakukan. Oke. Hanya mungkin susunannya dia di bawah. Ya. Setelah kokurikuler, Pak. Ya. Betul. Ya. Setelah koku. Kan ada intra, ada ada kokurikuler, ada X, dan ada non. Nah, yang paling pas dari narasumber ini masuk di mana saja yang tempatnya ini struktur kita kemarin itu. Apakah di proyek pelajar Pancasila? Karena saya simulasikan begini nanti. Begini tabelnya. Di sini ada tema kegiatan proyek, mata pelajaran yang tergabung, nilai-nilai P3, kemudian nilai-nilai inti, alokasi waktu. Mungkin nilai-nilai inti itu dimasukkan di non-kurikuler, dia bisa mendukung proyek. Makanya ini Pak, nah ini tabel ini juga selain di non-kurikuler, ini kita mau linkkan bagian P3 itu yang link dengan nilai-nilai inti itu di mana? Kan ada di struktur teladan ini kemarin kita buat. Masing-masing sekolah itu. Atau bagaimana Kak Bapak Ibu? Kalau P3 ini pasnya di koku ya? Kokurikuler. Bagaimana kalau yang teladan kita masukkan saja di koku?
Ah, makanya ini saya masukkan dulu. Ya, betul. Suruh telaten dulu. Ya. Karena tidak bisa masuk di intra. Intra itu tatap muka, jangan tertutup. Pak, Ya. kalau yang mau berdeka banget, Pak, justru dimasukkan semua ke mapel, Pak. Seperti yang disimulasikan Pak Heri kemarin. Ya. Dia harus include. Kita pelan-pelan dulu, ke Koku dulu lah. Pelan-pelan. Ya. Kita kan mandiri berubah. Mandiri berubah. Ya. Kita baru pelan-pelan mandiri berubah ya. Di Koku mau, saya usul Koku. Oh, berarti nanti di sini Bapak Ibu copy paste di sini. Ya. Baru masuk ke proyek Pancasila. Proyek pelajar Pancasila nanti bagaimana modelnya nanti yang jelas ini baru rancangan Bapak Ibu. Apakah ini modelnya begini nanti ataukah bagaimana, karena harus ditekankan memang selain nilai profil pelajar Pancasila di kurikulum kita, nilai-nilai kearifan atau nilai-nilai keutamaan yayasan harus terlihat di dalam kurikulum ini. Seperti ini. Pak Tamai ke Pak Tangaran domeran teposin memang kale. Sayong may sudiang, mana itu? Itu satu itu menghilang, saya lihat itu. Ibu Krisna. Dia itu kalau salah dia bertanding di itu di MPK bulu tangkis itu. Jam 3. Kayaknya dia ini sudah menghilang di dalam itu. Oh, dia jadi atlet. Oke. Ini nanti ini baru contoh Bapak Ibu. Ada yang ditetapkan dari yayasan itu kelompok mapel apa, yang pertemuan di tim kemarin, apakah itu berubah atau tidak, nantinya ini akan masuk ke sini nanti. Ini juga belum loh, baru contoh yang saya masukkan. Belum tentu yang tema yang ada di sini profil pelajar Pancasilanya beriman, belum. Nanti sekolah yang memilih yang sesuai. Ya. Nah, kelas 8 ini yang ya karena untuk kelas 7 ini kita harus selesaikan sampai kelas 9 karena CP-nya itu harus seni sinambung. Ini yang kalau tidak bisa mau buat dulu kelas 7 karena baru kelas 7 tidak bisa, harus sudah kelihatan semua. Soalnya ini CP bersambung ini jadi. Ya. Tidak bisa. Nah, begini. Oke. Apa yang saya orek-orek lagi kemarin ya? Assessment-nya. Model assessment-nya itu ini. Masih model begini. Di intrakurikuler tertulis ada nantinya bisa portofolio, kemudian diagnostik, formatif, dan sumatif. Bagian-bagian yang tertulis itu nanti. Ya. Yang tertulis ini bisa dia dalam yang disampaikan di kurikulum itu diagnostik, formatif, dan sumatif. Apa saya sengaja masukkan ini, bisa juga ada lisan, bisa juga ada praktik, portofolio, dan sebagainya. Nah, penilaian proyek itu kita akan mengikuti yang buku ini. Ya. Saya share screen lagi, stop. Yang saya tampilkan tadi di buku. Kita lihat dulu ini. Ini jelas di sini Bapak Ibu. Aduh, lari. Nah, ini yang kita lihat nanti patokan kita.
sampai rapot ini ada. Dan rapotnya itu kemarin yang dimunculkan itu Mas Iwang itu belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang, dan ada yang lebih berkembang lagi. Itu yang dirapot. Yang ada di sini, termasuk penilaian asesmennya untuk proyek. Nah, di sini nanti, Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah ini, itu nanti kalau teman-teman guru itu wajib memiliki yang ada buku guru itu. Buku guru tentang kurikulum merdeka, di dalamnya sudah dicantumkan semua rubrik-rubrik penilaian intrakurikuler, apakah itu dalam bentuk praktikum, dalam bentuk aktivitas, ada semua di dalamnya petunjuknya nanti, dan harus Bapak Ibu guru mata pelajaran punya ini penilaiannya. Dan lebih jelas lagi di sini. Oh, Bu Asri sudah baca semua belum ini, Bu? Ini yang buku ini. Belum selesai. Belum selesai ya. Wah, ini. Tetapi nanti kita lihat tentu disesuaikan dengan ini, karena ini panduan ini berlaku secara nasional, dan jangan lupa yang disampaikan oleh narasumber kita dulu, pembelajaran diferensiasi itu artinya kemampuan anak yang berbeda kemampuannya itu penilaiannya juga bisa berbeda nanti. Nah, di sini yang repotnya nanti kalau dalam hal ini sekolah Sudiang pasti berbeda dengan Garuda, Rantepao, Makale. Nah, ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini yang tentang asesmennya. Saya kembali ke sini tadi. Penilaian proyek. Nah, ini semua rencana pembelajaran intrakurikuler proyek itu tadi yang kita bicarakan. Ya. Terkait dengan pembagian tugas, jadwal, dan sebagainya ada di sini. Akan memuat yang bagian G ini. Nah, ini pendampingan, ini tidak terlalu nanti. Ini saya ambil dari buku sumber yang ada. Model-model pendampingan ini dan evaluasi juga model-model yang ada di buku sumber yang ada, baik dari POP kemarin itu ada seperti ini, ya. Pengembangan dan sebagainya, jadwal dan penutup. Nah, untuk sementara yang lampiran ini program tahunan berada di lampiran, Bapak Ibu. Beda yang KTSP kemarin toh, program tahunan, program semester. Nah, model ini yang ada dari sana yang paling update ini saya buka ini, ternyata dimulai dari CP. Kemudian di sini ada elemennya, alurnya, alokasi waktu, dan alternatif pembelajarannya ada di sini. Ini yang disebut, yang ditaruh di lampiran sebagai prota. Jadi ada kemarin muncul apakah ada prota, ada alokasi waktu, ya jelas ada di sini di buku lampiran ini. Saya lihat seperti ini sebagai lampiran tapi. Nah, ini yang Bapak Ibu guru nanti juga buat sesuai dengan mapelnya. Nah, alur tujuan pembelajaran juga masuk ke sini. Kemarin waktu kita katakan ini bahwa yang dirancang di itu alur tujuan pembelajaran itu mirip silabus nanti ketika pelatihan kemarin, Pak. Karena kumpulan dari ini kumpulan dari tujuan pembelajaran itu kan namanya ATP. Tapi begitu kita isi materi pokok dan alokasi waktu penilaian di sini kan silabus. Silabus yang dulu ini. Jadi modelnya ini. Ya, betul.
Ya. Itu juga jadi lampiran. Apa saja yang menjadi lampiran ATP ini, alur tujuan pembelajaran. Nah, modul. Modul itu yang saya lihat ada yang tidak ada profilnya, ada yang ada. Yang ada profilnya modelnya ini. Seperti yang RPP 1 lembar. Kemudian di sini ada pendekatannya, masih ada materinya, model pendekatannya, kemudian deskripsi materi, alat dan bahan. Ini yang tambahannya di sini ada yang menjadi modul. Tetapi ada modul ajar itu yang dicantumkan di sini profil pelajar Pancasila. Nanti kita sepakati di raker. Yang mana mau diadopsi? Modul. Itu modul lampiran juga. Di lampiran. Nah, itu yang terkait dengan ini. Silakan diberi pandangan, diberi pendapat. Tentu kemarin lebih sederhana daripada yang disampaikan narasumber kita Pak Heri yang seabrang-abrang itu, Pak. Astaga. Silakan Bapak Ibu. Ada masukan? Bagaimana Pak John? Bagaimana Bu Hamdana? Bagaimana Bu Adriani? Bagaimana SMP Katolik Rantepo banyak ya? Satu rombongan Pak itu. 3 orang. Atau ini juga Rantepo atau ya? Nah ini 3 orang. Susi Mototo biasa main sama rombongan. Iya. Jadi kena nak kumpui. Bagaimana Bapak Ibu? Bisakah kerangkanya di-share nanti, Pak? Oh, enggak, sangat bisa. Nanti saya bagi. Oke, makasih banyak, Pak. Kalau perlu juga yang sudah jadinya, Pak ya. Apa kalau perlu jadinya? Marwamo. Jadi kan saya sudah bilang Bu Adriani begini. Ini KWSP ini sangat berbeda dengan KTSP, Bu. Jadi masing-masing berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda nanti di dalamnya isinya. Makanya nanti kita duduk lagi di sekolah ini buatnya ini. Setelah selesai raker. Itu Pak, lampiran bidang studi itu apakah semua ada lampiran bidang studi nanti dalam atau tiap-tiap guru punya KSOP sendiri? Kemudian ada lampirannya di dalam masing-masing. Atau satu saja tapi lampiran semua bidang studi ada di dalam. Nah, itu juga yang belum Pak, karena saya mencoba mengintip coaching kliniknya dari teman-teman yang duluan coaching klinik itu. Ada yang mempertanyakan begini, di mana program semester, di mana program tahunan, dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat betapa tebalnya nanti Pak, kalau semua itu saya bilang betapa tebalnya kalau semua bidang studi masuk di dalam situ. Ya. Iya. Atau enggak yang dimaksud sama dengan KTSP yang lalu hanya contoh atau bagaimana? Iya.
Biasanya itu ada pengalaman hanya berupa contoh, misalnya diambil masing-masing satu Mapel. status, satu mapel, Pembahasan. satu tingkatan. Ya, masing-masing Oke. satu. Bisa jadi begitu nanti. Yang lainnya dijilid tersendiri. Ya. Kalau tidak, ribuan Jadi, halaman. itu bisa lihat, saya bilang, apakah ini nanti disatukan ataukah masing-masing guru mapel itu punya sendiri-sendiri. Masing-masing. Ya, kayaknya Biasanya ini kan, hanya contoh. Iya. Gitu ya. Bisa, Nah, bisa juga nanti tapi memang dimasukkan itu lampirannya atau tersendiri itu lampiran? Dimasukkan. memang kalau dilihat komponennya yang pedomannya itu, Pak, Iya. salah satu bagian yang harus ada di situ lampiran. Lampiran, ya. Nah Ya, justru itu. Satu bagian. Kalau semua masuk itu enggak tahu bagaimana temannya itu. Iya. Harus masuk contoh. Tapi nanti kita lihatlah. Ya. Iya. Oke. Yang lain. Kalau gitu kita lihat, coba lihat ini buku anunya ini. Saya buka dulu yang buku pedomannya. Buku. Nah, ini yang disampaikan Bruder Mas Iwang kemarin, bahwa ini yang terbitan terbaru, Bapak Ibu. Saya sudah bagi di tim pengembang kemarin tentang terbitan baru ini untuk panduan pengembangan kurikulum operasional ini. Dan ini terbit 2022. Ada satu lagi yang terbit yang lalu 2021 yang warna biru, tapi ini yang menurut narasumber kita kemarin itu ada perubahan di dalamnya. Ada bagian-bagian di dalamnya yang kita mau lihat. Ini yang dijelaskan Mas Hendy kemarin toh, dalam pengembangan kurikulum ini. Kemudian bagian-bagiannya ini, daftar isi panduan pengembangan, cara-caranya ke bawah akan kita lihat. Semua sudah disampaikan oleh para narasumber kemarin itu. Ini merupakan rangkumannya, rangkuman babnya, tetapi kalau strukturnya ini, acuan kurikulumnya ini ada di sini. Yang disampaikan bahwa kita harus mengacu kepada standar nasional pendidikan yang 8 standar itu, tapi yang ada baru ini. Ini sekarang. Yang lain itu belum ada. Tadi saya sudah sampaikan itu. Penyusunannya, prinsip penyusunannya ini. Jelas ada. Yang saya katakan tadi, jadi Bapak Ibu ini harus sebenarnya baca dulu bagaimana dokumen ini, apa yang harus diperhatikan dalam menyusunnya. Ini juga disampaikan oleh Mas Hendy kemarin yang terbaru, tema-tema ini, visi misi sudah ada, kita memiliki dan sebagainya, kita berada di sini sekarang. Ini pergulutan kita di sini nih. Yang warna 3, 5, 4 biru ini kan kita sudah punya ini. Karakteristik sekolah kita sudah punya ini yang kita
sementara akan bahas nanti. Nah, kalau bisa ini nantinya ketika sebelum tim itu masuk harus dicermati di sini. Nah, ini yang strukturnya tadi ini yang saya sampaikan mulai dari karakteristik, dia tidak taruh di sini yang landasan, tetapi atas saran narasumber itu maka kita taruh di situ yang landasan kurikulumnya. Ini ada strukturnya dari atas, karakteristik sekolah, visi, misi, tujuan, tadi kita sudah urai. Kemudian tentu kita langsung masuk di SMP nanti, sesuai dengan sekolah kita. Nah, yang saya sampaikan tadi ini ada beberapa cara untuk analisis karakteristik pendidik. Salah satunya buku sumber yang tidak bisa lagi dibantah adalah Dapodik. Latar belakang orang tua, pekerjaan orang tua itu ada di situ semua, Dapodik. Dan itu menjadi salah satu referensinya nanti dalam menganalisis. Nah, yang saya katakan tadi, analisis karakteristik satuan pendidikan, salah satunya yang paling sederhana yang sering dilakukan itu adalah SWOT. Dan SWOT itu ada di RKAS kita kemarin. Salah satu bagian. Keunggulan, kekuatan sekolah ini, kemudian kelemahannya apa, peluangnya di mana, dan sebagainya. Itu sudah terurai di dalam RKAS kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa dalam mencari ini, kemarin menjadi perdebatan kami di Belibis. Karena ada yang tidak mau menerima bahwa salah satu keunggulan kita itu adalah rapor karakter. Lalu dia mengatakan, apa yang di rapor karakter? Saya bilang, ya, tidak bisa lagi disangkal karena itu saya sudah survei. Dan survei itu tidak di mana-mana pun kalau kita sudah lakukan itu menjadi pendukung data atau referensi yang tidak bisa lagi dibantah. Nah, ini yang menjadi, bisa jadi wawancara, itu karakteristiknya nanti. Saya kira Bapak Ibu di sini jelas sekali bukunya untuk penyusunan KOSP ini. Hanya saja nanti seperti yang dikemukakan itu tidak bisa kita langsung, tidak ada di sini tentang setiap item tadi, tetapi bagaimana memperoleh item tadi, topik-topik sub-sub bagian tadi ada di sini. Jadi tidak sama dengan KTSP lalu, kita copy dari sini, kita KTSP yang tidak. Harus kita kaji lagi. Seperti itu sudah ada di tim pengembang, tapi kalau dia ada yang meminta lagi di-share lagi. Oke. Begitu. Silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada atau sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Bagaimana Pak John? Nah, ini Pak John ini kan nanti membuat baru muncul pertanyaannya Pak John banyak. Kalau sekarang tidak. Pak John. Tidak, ini jam begini, jam tidur Pak, jadi ngantuk. Nanti pulang baca satu bukunya ya Pak. Ya. Panduan pengembangan itu. Ya, minta tolong di-share saja, itu materi-materinya tadi supaya bisa dilihat-lihat pelan-pelan. Bisa. Mata yang mereka Bu Asri. Ya siap Pak. Nanti di-share itu. Atau yang sudah jadi. No, mata sudah sayup-sayup saya lihat juga jadi. Yang pedoman tadi Pak, tolong di-share ulang itu.
Yang terakhir. Oh, mau di-share di Japri ini apa di mana, Bu? Di Japri, di tim kalau masih ada yang butuh kan lebih bagus lagi. Oh iya, nanti di grup. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sepertinya sangat jelas. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan tidak bingung. Ya. Mudah-mudahan saja toh. Iya. Nanti jawab Pak toh kalau bingung bertanya nih Japri toh. Iya. Kan dua saja kemungkinan tidak bertanya karena tidak tahu sama sekali. Iya. Marwa mulai kotek ke. Jelas Pak, mudah-mudahan kita bisa. Oke, kalau begitu. Bu Andana lagi sholat ini saya tahu. Iya, betul tahu. Rantai Pau? Oke, mudah-mudahan Rantai Pau ini kan sekolah-sekolah anu semua ya. Ada Bang siapa? Iya. Nama. Ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada berarti ya kita akhiri coaching klinik kita. Bagaimana informasi buku pegangan ini? Oh, suruh kepala sekolahnya download di ID belajarnya sudah aktif belum, Pak? Ya. ID belajarnya sudah aktif belum? ID belajarnya? Ya. Saya belum lihat juga, Pak. Oh, begini, saya ngambil waktu dulu share screen supaya gampang anunya ya. Sabar dulu, saya tutup dulu semua, saya buka. Di mana itu? Kemarin di pelatihan teman-teman di itu sudah ada yang download. Saya mau buka ya. Lebih bagusnya kalau kita ambil yang linknya karena link itu selalu diperbarui setiap saat. Ada link yang saya kirim di grup YPM SMP kemarin, kalau nggak salah. Mudah-mudahan itu benar. Saya buka dulu tampilannya kalau kita masuk di internet. Oh, SMP. Bentar dulu saya cari Bapak Ibu. Tahu kira ini sang Mei.
Oh, ada di tim pengembang linknya itu, tetapi kita harus punya ID akun belajar ID. Link SID kurikulum. Messi menunjukkan kecerdasannya untuk menghadapi tim Estonia di laga global. Pada laga ini dilakukan timnas Argentina ini. Ini. Menang Argentina. Nah, ini kalau sudah tadi ini Bu, yang screenshot ini, Pak. Bapak Ibu ini, ya ini. Kalau sudah masuk di dalamnya ada semua di sini dan selalu diupdate tiap hari. Di sini ada platform Merdeka Mengajar, ini kurikulumnya ada. Selalu di sini ada tambahan setiap hari. Nih, ini ada 270 modul ajar, buku ajar ada di sini. Untuk kita. Nah, makanya kemarin saya bilang sama untuk kelas 7 itu, saya belum beli buku, Pak. Nanti buku dari sini yang dalam bentuk soft copy, PDF-nya saya bagikan ke kelas 7. Ambil. Dan ini bisa di-download dari sini. Yang tadi link yang ada di saya kirim ulang di tim pengembang supaya lihat yang linknya SID itu. Dan Messi pun mulai menepis segala keraguan tentang komitmennya bersama. Di sini Pak John nanti ngambil materinya, bukunya Pak ya. Pak John. Ini setiap hari pokoknya ada yang baru mesti masuk di sini. Perubahan. Linknya itu. Di tim pengembang HTP SD kurikulum Merdeka Belajar ini di atas nih. Ya. Tetapi aktifkan dulu ID belajarnya baru bisa akses nanti. Itu Pak John. Ya, ada. Bukunya. Kalau mau di-download semua Pak, penuh di laptop kita Pak. Nah, enak kan kalau berada di situ, nanti kita buka di RAID yang dibutuh. RAID di ID belajar itu kita tidak dibatasi Pak. Kapasitas penyimpanannya yang dari pemerintah, dari Kemendikbud itu di ID belajar itu tidak dibatasi. Apapun bisa kita simpan di situ. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita sudah cukup hari ini coaching klinik kita? Cukup?
Cukup, Pak? Oke, kalau sudah cukup, ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Inilah yang saya miliki seperti ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini boleh berkenan buat Bapak Ibu, dan yang kita bagikan, yang kita sharingkan secara bersama. Selamat bertemu kita di Rakel lagi untuk berdarah-darah membuat KOSP kita. Yang di perwakilan sana nanti selamat kapan rakernya di sana untuk membuat yang ada di Toraja. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Agus Pangga, minta tolong. Terangkan bisa di-share, Pak, ya, supaya boleh di... Oke, minta tolong tutup dalam doa pertemuan kita hari ini. Tolong ya, yang kita di Makassar ini, apa yang kita buat tadi, ada buat 3 gagasan utama itu, kita masing-masing buat, kita akan pertemukan lagi di Raker nanti. Ya, SMP Katolik Garuda, SMP Katolik Sudiang, SMP Katolik Belipis. Yang di Makale silakan share dengan teman-teman di Toraja nanti ketika Raker. Oke, ya. Cukup? Silakan Pak Agus Pangga. Tutup kita dalam doa. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau sungguh murah hati bagi kami, ya Tuhan. Kasih-Mu telah menyertai kami dalam pertemuan virtual kami pada siang dan sore hari ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan bersama sungguh dapat kami realisasikan dalam kegiatan-kegiatan kami ke depan. Berikanlah semangat kepada kami, ya Allah. Semoga kami senantiasa bersemangat dalam melaksanakan tugas mulia yang Kau bebankan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan kami, khususnya dalam tugas dan panggilan kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau berikan bagi kami. Kini kami akan mengakhiri kegiatan kami, sertailah dan tuntunlah kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Semoga kami boleh tiba dengan selamat, bergabung bersama dengan keluarga, dan nama-Mu senantiasa kami puji dan muliakan. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Pak Agus. Terima kasih ya. Selamat sore semua. Pak Ranto, Iya, apakah ada daftar hadir? daftar hadir sudah kami share, Pak. Oh, sudah tadi ya? Bentar, Pak Agus. Saya belum tanda tangan. Belum tanda tangan ya. Hei, kemarin juga saya tidak isi. Sebentar, Pak Agus. Sebentar. Ya. WhatsApp-nya. Belum. Tidak tahu. Ada ya. Sebentar ya. Coaching sesi kedua. Ini kok. Bentar. Ya, ini saya share. Tadi kuang kiring nih, Nalan, lancat, chat. Sudah ada Bapak Ya. Ibu. Sudah. Pak Agus, terima kasih banyak. Kami yang Ini berterima teman-teman Mbak kasih. Agnes, ada Mas Hendri. Ditungguin Pak Rante, Bu Agnes. Yang di belakang. Amel, sini dulu. Iya, Mas Hendri nih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah berjuang keras, berdiskusi sampai dengan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugas kita masing-masing. Pak Agus, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Rante. Ya. Monggo, presentasinya diisi dulu. Gimana sini? Ini, chat.
Kolom chat. Iya.